Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Bertemu kembali di mata kuliah Project Management. Dan pada kesempatan di hari ini kita masuk ke topik Project Planning. Cita-cita kita di dalam perkuliahan di hari ini adalah menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu project planning, kemudian apa saja yang menjadi project planning fundamental, dasar-dasar kepada kita untuk melakukan project planning, kemudian mengapa dibutuhkan project planning, kemudian apa yang menjadi tools yang diperlukan untuk melakukan project planning, dan yang kelima adalah basic steps dalam melakukan project planning. So, wait a second. So, apa yang dimaksud dengan project planning? Project planning adalah fase kedua, second phase dari project life cycle. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai apa saja yang menjadi fase dari project life cycle. Dimulai dari initiation, planning, execution, monitor and control, dan closure. Project planning merupakan fase kedua setelah inisiasi yang kita bahas di minggu lalu. Nah, di dalam project planning kita harus clearly define ya, apa yang menjadi objectives. Defining the objective, apa yang menjadi cita-cita dari proyek tersebut, kemudian apa yang menjadi scope atau cakupan di dalam proyek tersebut, kemudian kita melakukan scheduling task, kegiatan melakukan scheduling terhadap seluruh task atau kegiatan activity yang dilakukan terkait dengan proyek tersebut dalam rangka mencapai objektif yang ditetapkan sesuai dengan scope yang diberikan. Maka kita lakukan scheduling terhadap semua task yang sudah di breakdown. Dan yang keempat dari dalam project planning adalah mengenerate progress report. Apakah dalam rangka nanti untuk melakukan kontrol di step yang keempatnya. Jadi project planning terdiri dari defining objective, explaining the scope, scheduling the task, and generating the progress report. Apa yang menjadi fundamental, dasar-dasar terhadap project planning ini? Yang pertama adalah mendetermin apa yang menjadi scope tersebut. Ini menjadi fundamental. Yang kedua, berapa cost
dari proyek tersebut, dan apa saja resources yang dibutuhkan. Proses untuk menentukan scope, cost, dan resource ini membantu kita sebagai project manager untuk mengestimasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Berapa jumlah orang yang dibutuhkan, dan apa skill set yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Nah, jadi scope, cost, dan resources ya, informasi terhadap scope, cost, dan resources membantu kita sebagai project manager untuk mengestimasi berapa waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang dibutuhkan, dan skill set apa yang harus dimiliki oleh people tersebut dalam rangka mengerjakan proyek masing-masing task yang diberikan. Sehingga work breakdown structure atau pemecahan atau breakdown terhadap topik pekerjaan yang dibagi menjadi ada task di sini, misalkan ada lagi subtask ya. Ini misalkan task 1. Ada subtask 11, 12, 13. Ada task 2, 21, 22, 23. Jadi kita melakukan breakdown 31, 32, 33. The work breakdown structure atau WBS membantu proses di atas ya, untuk time requirement-nya itu ya, membantu proses mengestimasi waktu dengan membagi the whole task into smaller manageable segments. Yang kedua di dalam project planning fundamental yang esensial adalah identification of the problem. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengcollect information to assess the problem. Ya. Seperti bisa menggunakan survei ataupun meeting-meeting dengan stakeholders untuk mengakses kira-kira apa permasalahan yang akan terjadi. Bisa saja banyak multiple problems yang akan kita proyeksikan akan kita hadapi. Maka project team bekerja untuk menyeleksi issues yang membutuhkan immediate attention. Contoh, ketika kita mendapatkan scope untuk membuat gedung dengan biaya 1 miliar, membuat rumah lah ya, biaya 1 miliar. Kita sudah memperhitungkan waktu terhadap semua kegiatan. Ya, sudah membuat work breakdown. Nah, kita juga harus mendefinisikan apa kira-kira yang menjadi problem ke depan. Dan kemudian mana problem atau issues yang require immediate attention. Misalkan, ternyata daerah itu tidak dilalui oleh jalur PAM. Jadi tidak ada pasokan air. Berarti kita ada masalah di sini. Untuk proyek tersebut kita butuh air. Maka mana
ini perlu menjadi immediate attention untuk membangun sumur bor misalkan. Karena kalau tidak ada air, bagaimana mau bikin semen? Ya, ngaduk semen nggak ada air, gimana? Jadi kita harus pikirkan issues. Yang kedua, adanya uang keamanan dari ormas misalkan. Tapi apakah itu perlu immediate attention? Misalkan, ini nggak perlu, ya nanti ketika diminta aja kita pikirin. Jadi ada yang perlu immediate attention, ada yang tidak perlu immediate attention. So, bagaimana kita bisa identify of the future problems? Sampai di sini. Wakarimaskah? Kalau Anda mengerti, itu mengerti sedikit, sukoshi wakarimas. Mengerti semuanya, zenbu wakarimas. Tidak mengerti sama sekali, zen wakarimasen. Wakarimaskah? Sukoshi. Sukoshi nih. Sukoshi. Abunai ya, abunai. Abunai itu artinya bahaya sekali ya. Abunai. Atau yang kedua bisa saya jawabnya kawaiso. Kasihan deh lu gitu ya. Kawaiso. Kasihan deh. Kalau abunai, wah bahaya ya abunai ya gitu ya. Oke. No worries. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya yang menjadi fundamental adalah mengidentifikasi stakeholders. Siapa stakeholders dari proyek ini? Mengidentifikasi stakeholders memberikan a clearer image terhadap real problem. Ya. Yang mana which function or people, orang-orang siapa yang get affected by the project. Ada background noise nggak di suara saya? Suara saya Nggak bersih? ada, Pak. Ada, oke, bersih ya? Nggak ada, Pak. Bersih, Pak. Pak, clear, Pak. Bagus, Pak. Jadi kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa orang-orang yang terpengaruhi oleh pekerjaan. Stakeholders work with the project team and contribute ke dalam project success. Siapa contohnya stakeholders ini? Misalkan bohrer, pemberi project itu stakeholders. Yang dia berkepentingan terhadap proyek ini. Siapa lagi yang stakeholders di sini? Misalkan warga sekitar yang terganggu atas kebisingan Anda bikin proyek di situ. Mereka juga stakeholders yang get affected by the project. Ya. Kemudian para pegawai, mereka juga stakeholders. Para kuli, ya, para supervisor itu juga merupakan stakeholders. So defining your stakeholders give a clearer image of the real problem. Apa kira-kira problem yang akan dihadapi oleh warga sekitar? Apa problem yang akan dihadapi oleh pegawai? Apa problem yang akan dihadapi oleh bohrer? Yang mana stakeholders akan bekerja sama dengan project team dan memberikan kontribusi kepada project success. Kalau warga sekitar merasa terganggu, ya kan? Mereka bisa menghalangi mobil masuk. Bisa kasih portal gak dibukain. So they are the stakeholders kepada kita yang sedang membuat project. Mereka berkontribusi kepada project success. Yang kemudian fundamental berikutnya adalah defining project objectives.
Apa yang menjadi expectation ya dari proyek tersebut? Itu menjadi objektif. Misalkan saat ini lahannya kosong. Yang kedua, objektifnya adalah membuat bangunan 4 lantai. Ada dari posisi A, lahan kosong, ingin menjadi bangunan 4 lantai. Kalau bangunannya cuma 3 lantai, berarti proyeknya belum meet kepada requirement, kriteria. Ya. Baru 2 lantai, 3 lantai, artinya belum terpenuhi ekspektasi. Ya. Ada macam-macam tuh objektif. Ada yang dari lantai, ada yang dari kualitas bangunan, ya, ada yang dari akses kepada listrik dan air, PAM dan PLN, dan sebagainya. So you have to clearly define yang menjadi project objektif. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita memerlukan project planning? Nah, kalau ada yang ingin bertanya langsung shoot aja ya. Intercept saya gitu ya. Atau buat di chat. Mengapa kita memerlukan project planning? Project planning diperlukan untuk kita bisa reduce cost and time. Emang kalau nggak pakai project planning, kita nggak bisa reduce cost and time? Bisa aja, tetapi tidak terstruktur. Dengan project planning kita bisa memperhitungkan berapa waktu penyelesaian yang tercepat, berapa hari, sampai dengan yang terlambat. Nah, kita bisa membuat project planning, mau yang tercepat selesai atau yang terlambat. Kita bisa memilih ya dari alternatif yang ada. Jadi kita bisa reduce time. Sehingga dengan reduce time, cost juga turun. Karena man hour juga turun ya. Di reduce cost. Project planning ensure monitoring of the budget and schedule at every step. Nah, yang kedua, mengapa kita membutuhkan project planning? To increase employee satisfaction. Karena apa? Karena project planning fokus kepada engaging the team for greater project performance. Artinya mereka tahu harus kerja apa, kapan, pakai apa, di mana, barangnya pakai alat apa. Jadi mereka engage dengan project tersebut untuk mencapai project performance yang diharapkan. Performance objektif yang diharapkan. Mencapai terselesainya gedung 4 lantai di wilayah Kebayoran Baru dengan biaya 2 miliar dalam waktu 1 tahun. Ada tercapai project performance objektif. Sehingga ketika itu tercapai, kita meningkatkan employee satisfaction. Karena jam kerja mereka sudah di set sedemikian rupa untuk mencapai target. Yang ketiga adalah implement quality assurance. Dengan adanya project planning, kita memastikan bahwasanya timely output, ya, timely output at every step.
lantai 1 selesai dalam 1 bulan, lantai 2 selesai dalam bulan kedua, lantai 3 di bulan ketiga, lantai 4 di bulan keempat. Timely output. Semuanya sesuai dengan schedule dan dengan kualitas yang ditetapkan. Yang keempat adalah reduces project risk. Dengan adanya project planning, itu membantu untuk menganalisa kepada mana task yang menjadi prioritas. Ya, dan having an appropriate plan untuk dan memiliki plan kepada semua jenis resiko. Jadi ketika kita membuat project itu, project planning, itu kita menganalisa mana task yang menjadi priority, nggak boleh terlambat. Yang ini boleh telat, yang ini nggak boleh terlambat sama sekali. Karena kalau ini telat akan mempengaruhi kepada task-task yang lain, membuat mundur semuanya. Jadi kita mencari critical activity-nya. Ya, agar waktu penyelesaian project dapat diyakini sesuai schedule. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sukoshi wakarimas. Artinya, belum dong. Silakan ditanyakan. Semakin banyak pertanyaan, berarti semakin mengerti. Semakin tidak ada pertanyaan, artinya lagi main Mobile Legend. Ayo, silakan. Any questions? Kapis? Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya, jadi tadi kan kenapa penting project planning ini dijalankan gitu ya. Nah, kalau yang di ini Pak, yang tadi ada satisfying employee gitu ya. Kan biasanya kalau dalam tim project itu bisa jadi gitu, nggak semuanya atau masing-masing tim itu perform gitu ya. Ada juga yang mungkin underperform gitu ya. Meskipun kok di dalam tim itu kan harusnya semua berkontribusi gitu. Nah, andai kata dalam tim tersebut ada yang nggak perform gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau bicara tim project ini kan goalsnya satu ya untuk mencapai goals tersebut gitu. Nah, gimana cara kita untuk bisa mengurangi dependensi gitu ya. Misalkan kita punya teamwork gitu ya. Nah, salah satu atau bagian dari tim kita itu ada yang underperform nih gitu ya. Padahal di tempat mereka ini punya satu rangkaian siklus gitu ya, dimana kalau dia kayak tadi jadi soal gitu ya, misal ngerjain ngecat gitu ya, terus ada pekerjaan lantai gitu ya. Nah, ini kan harus selesai dulu nih gitu ya. Nah, kalau misalnya ini lambat gitu ya, padahal kita udah siap nih gitu ya. Nah, kita mesti gimana nih Pak gitu? Oke, bagus. Jadi ditemukan discrepancies. Bahwasanya pekerjaan yang harus dilakukan 3 hari molor jadi 5 hari. Ya. Di dalam artinya ada beberapa task itu yang dia nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi dia critical point, nggak boleh mundur. Ada juga task-task yang boleh mundur. Nanti kita akan bahas. Apabila discrepancies ini terjadi kepada hal yang task-task yang boleh mundur, boleh delay sampai 3 hari atau 4 hari, namun tidak mengganggu kepada waktu yang ditetapkan secara umum, itu no worries. Karena memang ada room untuk discrepancies di sana. Tapi kalau dia kepada task yang kritikal, kalau dia mundur maka berakibat kepada mundurnya schedule project. Nah, itu yang menjadi issues. Nah, dalam hal ini
Kalau penyebabnya dari sisi internal, maka kita perlu mencari alternatif agar schedule tetap tercapai. Ya. Bisa saja dengan mempercepat proses di task yang lain. Tapi itu juga jadi akibatnya discrepancies di suatu task yang kritikal akan mempengaruhi kepada task yang lain dalam rangka pencapaian objektif untuk schedule. Nah, jadi dampaknya kepada schedule yang bisa menjadi terlambat ataupun percepatan kepada schedule proses berikutnya. Namun di sini juga harus dicari tahu apa yang menjadi mondai. Mondai itu artinya problem. Apa yang menjadi mondai di sini? Bahasa Jepang ini ya. Apakah serta-merta hanya kesalahan pegawai atau adanya aktiviti sebelumnya yang juga terlambat? Apakah karena kesalahan pegawai atau ada aktiviti sebelumnya yang terlambat yang mengakibatkan pekerjaannya dia juga terlambat? Nah, itu juga ada activity, previous activity. Ataukah ini hanya gara-gara memang kapasitinya dia aja yang kurang memadai? Nah, ini juga harus dianalisa oleh project manager. Karena kalau kita menyalahkan kepada employee, namun karena previous activity itu akan menurunkan moral dari mereka. Tetapi kalau memang kesalahannya memang di dia, berarti ada alternatif bahwasanya kita harus memahami kepada kapasiti pegawai, skill yang dibutuhkan, ternyata skill yang dibutuhkan belum sesuai. Maka kita harus ada namanya crash program. Yaitu kita melakukan penambahan resources agar proyek tersebut bisa sesuai tepat waktu. Jadi sebagai seorang manajer kita harus memahami apa skill dari pegawai dan kita bisa mengukur dengan skill tersebut ini task bisa dicapai sesuai waktu yang ditetapkan atau tidak. Kalau kita pikir, wah skillnya kurang nih, kita perlu crash program. Tambahin lagi 2 atau 3 orang untuk bantuin di task tersebut. Itu sebagai alternatif. Demikian. Menjawab Pak Ibnu? Jawab, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Jerry. Oke. Pak Jerry, Ya, silakan. berarti tadi crash program itu maksudnya nambah orang gitu ya, Pak? Iya. Bukan mengganti ya, Pak ya? Crash program itu Jadi- kita melihat kapasitinya nggak memenuhi untuk mencapai target tersebut, maka kita bikin crash program. Bagaimana kita bisa menutup gap tersebut? Kita bisa menutup gap untuk mencapai targeted waktu yang ditetapkan. Kalau Atau gitu nambah itu dong Pak, nambah budget dong Pak. menambah budget, menambah Kalau resource. misalkan mengganti terus mencari yang baru lagi, itu bukannya Bukan mengganti Pak, lebih crash program untuk menutup, misalkan kapasitinya 5, sementara pekerjaan itu 10, kita harus ningkatin kapasiti dong, oke. ya kan? Proyek itu 10, sementara kapasitas pegawai cuma 5, berarti Anda perlu tambah 1 orang pegawai lagi untuk nutupin gapnya 10. Kalau kapasitinya 5 berarti butuh 2 hari untuk mengerjakan 10 kan? Ya. Sementara Anda cuma butuhnya waktu 1 hari, berarti Anda harus kasih yang kapasitinya full 10 agar 1 hari selesai. Maka ada crash program, tambahin lagi untuk 1 orang resource untuk bantuin sehingga kapasitinya sesuai dengan assignment yang ditetapkan. Oke. Kebayang? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak mau bertanya, Ya, Bu Moni. Pak sebagai project manager itu, tadi kayak Bapak contohkan itu
asumsinya dengan kos 2 miliar membangun rumah di daerah Jakarta Selatan. Nah, itu dalam perjalanannya itu ternyata nilainya itu lebih dari 2 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Mengurangi nilai kosnya atau mengurangi kualitasnya? Halo. Ya, oke. Penyebab biaya yang membengkak kenapa dulu? Apakah karena kesalahan kita di RAB atau karena faktor Biaya harga yang naik. eksternal? Nah, karena bisa saja karena BBM naik, harga naik kan? Itu kan di luar Ya, itu di maksudnya. luar kontrol kita. Kalau di Oh, luar I kontrol kita bisa bebankan kembali kepada borrower. Ini kalau di berdasarkan harga yang kita tetapkan untuk RAB itu dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan BBM waktu kita bikin. Sementara ini di luar kontrol kita, yaitu BBM naik sehingga cost jadi naik. Nah, ini ada biaya yang terjadi peningkatan biaya karena sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi kondisi external environment, sesuatu beyond your control. Kalau masalahnya di luar kontrol kita, ya kita serahkan kembali kepada borrower. This is not my fault. Ini karena BBM naik. Menjawab Bu Moni. Wah, artinya kalau di luar kontrol kita bisa ini lagi ajukan lagi RAB-nya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di dalam kontrol, Kalau di dalam kontrol, it's your problem. Sekarang Anda sudah bikin RAB. Anda udah menangin tender. Ya kan? Kondisi ceteris paribus, tidak ada yang berubah. BBM tetap, ini tetap, segala macam tetap. Ya kan? ya. Dia Anda bilang 2 miliar. Ternyata Anda salah strategi. Ya. Anda Ya. kebanyakan orang tukang di awal. Padahal sehingga Anda kebanyakan gaji pegawai, padahal pekerjaan mereka nggak ada. That's your problem. Anda nggak bisa manage project manajemen Anda gitu. Jadi kemungkinan terburuknya berarti projectnya mangkrak. Dan itu yang sering terjadi di kita kan. Iya Pak. Project MRT, LRT Jakarta Bandung mangkrak kan? Ya. Karena dari China kasih harga 2M. Paling murah, menang. Ternyata 2M cuma cukup untuk 50% pekerjaan. Itu yang terjadi kan? Ya. So, maka ini yang alasan why project planning is very important. Ya. Untuk reduce time dan cost. Meningkatkan employee satisfaction, menjaga kualitas output, dan mengurangi project risk. Ya. Menjawab Bu Moni? Kejawab Pak, terima kasih Pak. Any other question? No? Good. Berikut adalah tools untuk project planning. Ada macam-macam tools yang digunakan. Pertama, menggunakan Gantt chart. Ya. Sebentar, saya buka dulu Microsoft Office saya. Oke. Microsoft Project ya. Microsoft Project. Oke. Yang pertama adalah Gantt chart. Gantt chart saat ini menjadi industrial standard. Yang membantu para project manager in tracking, baik kepada waktu pengerjaan dan saling ketergantungan antara task. Gantt chart are essential tools untuk menunjukkan fase-fase pekerjaan, jobs, dan resources yang terlibat di dalam project management. Contohnya seperti ini.
Jadi kalau kita bikin gedung, bikin rumah, ya ada ini start, ya. Ini days after start, berapa hari? Bikin pondasi, ini bulan ya? Oh, hari apa bulan? Pokoknya gitulah. Ini bikin pondasi, kemudian bikin frame, kerangkanya, bikin plumbingnya untuk saluran air, electrical pasang wallboard, ya, siding, mulai ngecat di minggu ke-35, ini minggu ya. Kemudian ngecat eksterior dan fixtures, ya, penyelesaian akhir. Total 45 minggu, sekitar 12 bulan. 45 minggu berarti 11 bulan. 11 bulan. Ini adalah Gantt chart. Bentuknya kalau kita gunakan itu adalah berupa Microsoft Office. Layar saya muncul? Office saya muncul? Muncul Pak. Oke. Oke, filenya nggak ada. Oke, ini adalah bentuk Microsoft Office-nya ya. Nah, jadi nanti ada tasnya, nama tasnya, durasinya, startnya, finishnya, nanti akan muncul di sini Gantt chart-nya nanti. Ya. Chart itu apa, Pak? Apa? Itu apa? Gantt chart itu kayak garis begini Bu ya. Nih, yang garis hitam ini. Ini disebut dengan Gantt chart. Ya. Ekuivalen itu. Ya, itu bentuknya seperti Gantt chart seperti ini. Batangan begini, batangan hitam ini, Bu. Ini adalah Gantt chart. Jadi kalau di sini kita bisa melihat kapan start, kapan berakhir proyek. 11 bulan menggunakan Gantt chart. Nanti kita akan ada sesinya ya. Minggu depan atau mungkin minggu depan untuk menggunakan Gantt chart. Kemudian next adalah metode yang kedua adalah toolsnya adalah critical path method. Critical path method adalah crucial tools untuk menentukan progres dari sebuah project untuk memastikan bahwa the project adalah on schedule. Critical path method membantu menentukan the essential atau critical path. Mana yang menjadi critical path dengan mendapatkan longest stretch dari dependent path. Jadi dengan critical path ini kita bisa mengetahui mana yang longest time dan mana yang shortest time. Misalkan proyek yang tadi 45 minggu. Itu yang terlamanya 45 minggu, yang tercepatnya dia bisa lakukan selama 40 minggu. So, itu kita ketahui menggunakan critical path methods. Caranya bagaimana? Misalkan begini. Ada activity A. Yang ini dia tidak ada preceding sebelumnya. Jadi A adalah start awal, durasi dibutuhkan 2 hari. Activity B sebelumnya didahului oleh A, jadi setelah A baru B dengan durasi 6 hari. Kemudian activity C itu setelah A 4 hari dan seterusnya. Kemudian ada lagi activity D dan E setelah activity G setelah D dan E. Durasinya 2 hari. Di dalam critical path ini kita kemudian membangun, setelah kita ketahui activity dan proceeding activity dan durasi ini, baru kita membangun critical path. Misalkan di sini titik 1 yaitu titik A. Ini adalah tes pertama. Ya. Dibutuhkan
activity A itu membutuhkan waktu 2 hari. Jadi titik 1 ke titik 2 itu butuh waktu 2 hari. Itu disebut dengan activity A. Activity A dari titik 1 ke titik 2 butuh waktu 2 hari. Kemudian dari titik A dia masuk ke titik B dan ke titik C. Jadi ada activity yang ketiga dan activity yang keempat. Yaitu yang pertama, yang activity yang ketiga adalah B dengan waktu 6 hari. 6 days. Kemudian dari titik A ini ke titik C itu waktu 4 hari. Kemudian setelah itu setelah titik B dia ke titik D. Ya. Titik B ini ke titik D. Butuh waktu 4 hari. Kemudian dari titik C ke titik E butuh waktu 2 hari. Pekerjaan C ke pekerjaan E ya, butuh waktu 2 hari. Kemudian dari pekerjaan B ke pekerjaan F. B ke F. Nah, butuh waktu 1 hari. Dari setelah pekerjaan D dan E selesai, butuh dia ke G. Butuh waktu 2 hari. Ini G. Butuh 2 hari. Dan setelah pekerjaan C, dia butuh waktu ke 1 hari untuk ke H. Jadi secara overall terbentuk critical path di sini untuk pekerjaan tersebut. Jadi ada setelah pekerjaan A selesai, setelah A baru bisa mengerjakan B dan C. Ya. Setelah B dia mengerjakan 2 pekerjaan, F dan D. Dan setelah C dia mengerjakan 2 pekerjaan, E dan H. Pekerjaan G hanya bisa dilakukan setelah D dan E selesai. Sehingga terbentuklah critical path method yang pertama. Kemudian untuk mengetahui berapa longest time-nya dia, kita membelah datanya menjadi begini. Kegiatan pertama, waktunya starting pasti 0, ya kan? Kemudian ke titik 2 dia butuh waktu 2 hari. Ke titik 2 butuh waktu 2 hari. Ini A2. Kemudian ke titik dari A ke B, A ke B itu butuh waktu. Ini titik A. Sorry. Ini kan dia butuh 2 hari ya. Sini 2 hari. 2 hari. Dari A ke B butuh waktu 6 hari. 6 hari. 6 hari. Ya. Jadi dari 2 ke 8. Ya. Karena 2 tambah 6 8. Dari titik B ke titik D butuh waktu 4 hari. 8 tambah 4 12. Dari titik B ke titik F 1 hari. Ya. Ada 1 hari, tetapi dari titik G, sebentar, dari titik DE ke G itu butuh waktu dia 2 hari, maka G2 2 hari. Nah, jadi tadi ini 12 tambah 2 hari 14. Ya. Kemudian kita bisa mengukur ternyata longest time-nya dia adalah 14 hari. Ya, longest time-nya dia 14 hari, yaitu 2 tambah 8 tambah 4 jadi 12 tambah 2 jadi 14.
Ya. Inilah yang menjadi jalur kritis. 1, 2, 3, 5, 6 yang memberikan waktu yang terlama, longest time. Pak, bisa diulang nggak Pak? 14 dapat 2 tambah 8, 2-nya masuk ke 2 dari ini ya, durasi 2. yes. Ya. Terus 6 tambah 2 jadi 8. Oke, ya ini 8. Ya. 8 ke D, D4 ya. D dia 4 hari. 8. 8 tambah 4 12. Oke. Setelah Oh D iya, di sini 8. ke G tambah 2 Oh, iya. 14. Ya. Ini Masih, longest time. Kalau dibalik, misalkan ini jadi 14. 14 ke sini dia kurangin 2 12. Kurangin 4 8. 8 kurangin 6 2. 2 0. Ya. Jadi dia seperti itu. Kalau ini 14. Ya. Kurangi 2 12, kurangi 2 sorry. Nah, ini kita melihat kalau kita trace back ke dasar, kita bisa melihatnya dari waktu yang terlama ya. Nih, kalau ini kan waktu yang terlama nih. Kalau ini yang waktu yang terlamanya juga. Misalkan ini 14 hari. Ini 2, 12. Ini yang terlama 2 kan, ini 1 kan. Oke, yang terlama. 12 ini 2. Ini 4. 12 kurang 4 12 kurang 2 10. Nah, ini 10 hari nih sampai sini nih. Lebih cepat nih. Kan dikurangin 2 ya. 10. 10. Kemudian di sini ini tadi 10 ya. 10 ya, di sini 10 ya. Kalau ini kan dia dari 8 kurang 6 2 ya. Nah, ke sini dia 10. Jadi berbeda jalur, dia berbeda penurunan juga ya. Seperti itu. Nah, dari sini terlihat mana jalur yang paling kritis, yang mana itu memberikan waktu yang terpanjang. Ini disebut dengan critical path method. Sampai di sini. Wakarimas? Kah? Sukoshi, Zenbu, Zenzen? Zen. Zen, Sukoshi. siapa Zen ya? Di mana Zen-nya? Ibu. Di mana? Saya nggak paham hitungannya itu loh Pak, kan dua jalurnya itu pas cuman sampai di nomor 14 itu sampai nomor 8 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Kenapa nggak nyampe ke yang sebelahnya gitu? Oke, kita lihat. Ada 2 jalur. Yang ini sekarang kita jalur yang ke bawah ya. Kita sekarang pakai ini jalur utara ya. Ini Pantura nih. Nah, kita pakai pantai selatan, jalur selatan ya. Jadi A ke B 2 ya. Kemudian dari ini titik A ya. Kemudian A ke C. A ke C itu 4 hari. 2 tambah 4 6. Betul ya? Terus dari C ke E itu 2 hari. 6 tambah 2 dia 8. Tetapi karena ini sudah ada yang paling lama, 8 tambah 4 itu dia 12, 8 nggak dipakai karena dia lebih rendah daripada 12. Maka ditetapkan nilai tetap 12 karena ini yang paling lama ya. Nah, ini dia kalau 6 tambah 2 kan 8, jadi diabaikan. Pakai yang 12. Oke. Dari C ke E sudah. Kemudian C ke H 1. 6 tambah 1 7. Ini 14. Enggak karena dia lebih rendah enggak dipakai. Maka dipakai angka yang tertinggi yaitu 14 hari. Critical path methods untuk mencari mana jalur yang memberikan waktu terlama. Nah, di sini ada beberapa, di dalam critical path ini kita bisa melihat mana task yang bisa delay, mana task yang nggak bisa delay. Pertanyaan saya kepada Anda, task mana yang nggak bisa delay? Task 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, task mana yang nggak boleh di delay?
12356, Pak. 1 2 3 5 6. Iya. Jadi yang A, B, itu apa lagi sih? D, Ya. Sama G. G. A, B, D, G. Nggak boleh di delay. Yang lain Yang bisa delay. Di sini boleh delay kan? Bisa delay Ya kan? Artinya sesuai gapnya. yang C Ya. boleh delay ya. Ya. Boleh delay sampai 2 hari kan? Kalau dari sini Ya. yang E boleh delay kan? Boleh 2 hari juga. Boleh 2 hari. Itulah kegunaan critical path method untuk mengukur waktu, longest time, dan mana activity yang tidak boleh delay apapun yang terjadi, dan mana activity yang boleh delay. Karena dia harus menunggu yang jalur yang sebelumnya untuk tercapai. Sampai di sini. Kholas jami'an? Kholas? Kalau kholas, jawabannya fahim. Nah, kalau nggak mengerti, la tafham. Oke, good. Berikutnya adalah metode ketiga, yaitu PERT chart. PERT chart disebut juga dengan Program Evaluation and Review Techniques, yang membantu melakukan analisa terhadap kegiatan aktivitas to complete the project. Biasanya pertanyaannya, misalkan secara critical path methods tadi 14 hari atau 14 minggu, berapakah kemungkinan dia bisa selesai dalam waktu 11 hari? Nah, itu adalah menggunakan PERT chart. Berapakah kemungkinan ya to help analyze the task to complete the project dan time required. Jadi kita melihat probability untuk selesai dalam 11 hari. PERT simplify the planning dan scheduling of a large and complex project. Contoh. Di dalam PERT, kita selalu membaginya ke dalam situasi. Ada yang dalam situasi booming, dalam kondisi best, ini kondisinya resesi atau paling jelek, kondisinya worse atau bad, ini kondisinya normal. Jadi ada booming, resesi, dan normal. Atau kondisinya itu bagus banget, jelek banget, dan average. Nah, dalam kondisi booming biasanya dia paling cepat nih. Dia paling cepat. Durasinya paling tinggi nih, durasi cepat. Kalau yang kondisinya resesi, durasi paling lambat. Berapa hari yang dibutuhkan? Lambat banget kan, 13 hari. Kalau lagi cepat, lagi booming, 5 hari juga kelar. Kalau lagi resesi, 13 hari. Kalau normal, 9 hari. Di antara. Nah, terbagi atas 6 activity. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 activity di sini. Dari titik pertama dan titik kedua, kalau kondisi booming, jadi kalau titik pertama ya, titik kedua, kondisi booming, ini titik pertama, ini titik kedua. Kalau kondisi booming dia 5 hari. Kalau kondisi resesi dia 9 hari. Kalau kondisi 13 hari. Kalau kondisi normal dia 9 hari. Nah, pertama tentu kita menghitung kepada critical path methodnya dulu untuk menentukan berapa sih CPM-nya, critical path methodnya gitu ya. Nah, critical path method itu kita harus menentukan dahulu
Dari titik 1 ke titik 2 itu 9 hari. B itu dia 9 hari. 1 ke titik 2 9 hari, 1 ke titik 3 dia 6 hari. 3 ke titik 5 itu dia 8 hari. 5 ke titik 6 dia 12 hari. Ya. Oke. 9 0 7 10 12. Oke. Mana oke. Dalam hal ini dari titik 2 ke titik 3. Jadi yang paling tinggi itu yang mana sih? Antara 6 sampai 9 yang paling tinggi 9 kan? 9 hari ini paling tinggi. Ya, 12 hari ini paling tinggi. 10 hari ini paling tinggi. Yang D 7 hari ini paling tinggi. Maka di sini dibutuhkan titik nih, jalur dummy untuk memberikan hubungan ya antara jalur 2 ke jalur 3, dibuat jalur dummy sehingga didapatkan critical path method yaitu 9 tambah 0 sebagai dummy tambah 7 tambah 10 tambah 12 didapatkan 38 hari sebagai critical path method, 38 hari. Pertanyaannya adalah berapakah kemungkinan bahwasanya proyek tersebut selesai dalam 35 hari. Jadi critical path-nya sudah ada jadi ya. 38 kita di dalam kalau gua mau selesaikan waktu 35 hari kira-kira berapakah probability-nya? Untuk menentukan jawabannya kita harus menentukan apa yang disebut dengan variance. Ya. Rumusnya nanti adalah 35 dikurangi 38 dibagi dengan variance. Standar deviasi, dibagi dengan standar deviasi. Untuk mendapatkan standar deviasi ini, standar deviasi adalah akar dari variance. Dan variance adalah akar variance adalah theta kuadrat. Theta kuadrat. Jadi standar deviasi adalah akar dari theta kuadrat. Theta kuadrat itu apa? Ya. Jadi variance itu adalah theta kuadrat atau variance itu adalah berapakah nilai yang resesi dikurangi nilai booming ya, pangkat 2 dibagi dengan jumlah data kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Ya. Nah, didapatkan hasilnya 1,78. Terus V13 10 dikurangi 2 kuadrat dibagi 36. T35 13 dikurangi 3 kuadrat dibagi 36. T34, T45 dan T56. Didapatkan nilai variance yaitu 7,22. Oke. Sorry Pak, mau nanya Pak. Itu dibagi 6, 6-nya dari mana Pak? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya, dibagi 6. Oh. Iya, itu 36 kuadrat. 6-nya dari? Oh, 6 jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh, Ya. oke Pak. Oke. Kasih Pak. Bentar. Oke. Nah. Jadi didapatkan nilainya sebesar 7,22. 7,22 ini kalau diakar sama dengan 2,69. Oke. Jadi ya, yang di sebentar, 15 tambah 8 23 tambah 7 23 tambah 7 30 40 42. Oke. Jadi kita dapatkan, jadi kita konsepnya adalah menggunakan varians ya. Nah, yang ini aja di dalam per ya. 13 yang tertinggi dikurangi yang booming pangkat 2 dibagi dengan 36. Itu sebentar. I'm sorry, sebentar. Saya harus cek sebentar. 7 tambah 3 10 11 19 13 23 oke 9 15 tambah 8 23 tambah 7 30 42 oke. Oke. Jadi didapatkan 13 dikurangin 5 kuadrat dibagi dengan 6 kuadrat sama dengan 1,78. Ini dijumlahkan semuanya mendapatkan nilai varian sebesar 7,22. 7,22 adalah standar deviasi adalah akar dari varian. Akar dari 7,22 didapatkan 2,69. Berapakah probability? Dia 35 hari, maka kemungkinan CP itu adalah jumlah harinya 35 adalah 35 dikurangin 38 dibagi dengan 2,69 sama dengan dapatkan nilai Z-score-nya. Z-score-nya adalah minus 1,12. Nah, nilai Z-score minus 1,12 ini dicari di dalam tabel. Tabel distribusi normal. Minus 1,12 itu adalah minus 1,12. Berarti didapatkan 0,13. Maka kemungkinan proyek tersebut 35 hari adalah 13,14%. Ini adalah tabel distribusi normal ya. Normal distribution. Izin Pak. Ya. Maksudnya 13,14% apa namanya penyelesaian bangunannya gitu Pak. Kalau kita contohkan bangunan. Proyek tersebut dari seharusnya 38 hari sebagai longest duration, apabila diselesaikan dalam, pertanyaannya berapa persenkah proyek tersebut bisa diselesaikan dalam 35 hari? Jawabannya adalah 13%. 13. Oh. Nah, ini adalah yang 38 ini yang 100% gitu Pak. Yang 38 itu kan yang tadi dengan kondisi dia 9 tambah 0 tambah 7 tambah 10 tambah 12 dia kan 38 hari kan? Iya. Sebagai yang normal durasi critical path-nya dia. Ya. Oke. Iya Pak. Jadi untuk mendapatkan nilai Z. Jadi kita kan di sini mencari nilai Z. Z ini ada di dalam tabel distribusi normal. Nanti saya kirimkan di Google Classroom ya. Caranya adalah kalau kita dapetin nilainya adalah minus 1,12, berarti Z-nya adalah minus 1,12. Nilai Z-nya adalah minus 1,1. Di kanan kita cari yang
2-nya 002, maka di sini kan menjadi minus 1,12. Betul ya? Didapatkan nilainya adalah 13%. Ini adalah tabel distribusi normal. Jadi kalau di tengah ini adalah titik tengahnya adalah sini. Nah, ada standar deviasi. Standar deviasi 1 yaitu 2,69. Nah, 2,69-nya di sini, maka inilah kemungkinannya dia. Kemungkinannya dia minus. Kan kalau ke kiri kan minus 1, itu ya. Minus 1,12 di sini. Jadi ini kesinilah persentase yaitu 13,14%. Yang di sini adalah sisanya yaitu 87%. Jadi kalau tercapai 38 ini di sini nih. 38 di sini adalah 100%. Di sini 35. Ya. Standar deviasinya di sini tengah-tengah berapa ini ya? Nah, ini 269, di sini kan ke 269 nih. 26 standar deviasinya 2,69. Berarti 38 dikurangi 2,69 berapa ya? 35 ya. 35, sekian kan? Di sini mungkin 35 sekian lah ya, 35,2. 3531. Ya, 3531. Nah, ini dari titik 35 nih, titik 35. Ini dia persentasenya yang di sini 13,14%. Ini yang bagaimana kita menjawab kepada perhitungan mengenai program evaluation and review techniques. Apabila kita ada pertanyaan, berapakah kemungkinan selesai proyek lebih cepat? Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Wakarimas, minasan, sukoshi, zenbu, zenzen. Sukoshi. Bagus. Minimal sukoshi lah, jangan zenzen dong ya. Oke. Tools berikutnya adalah work breakdown structure. Work breakdown structure atau WBS adalah process of organizing the team into manageable sections, ya, di mana merupakan work breakdown structure adalah hierarchical structure of deliverables needed to complete the project. Jadi ini nanti di dalam sini nanti, ya, ada task mode-nya misalkan fondasi, ya, task name-nya apa aja tuh? Task mode-nya, task-nya misalkan fondasi, kemudian kita breakdown. Kita breakdown di sini, kita breakdown untuk penggalian, makadam, batu kali dan sebagainya. Itu disebut dengan work breakdown structure. Ya, ada task 3 nih ya. Tadi saya terangin ya. 31, 311, 312 dan seterusnya. Ini juga menjadi tools. Yang kelima adalah project documentation. Project documentation is created during the life cycle. Ya. The project documentation help in better understanding and better risk analysis of the project. Ya. Nah, basic. Oke, sampai di sini untuk tools. Ada pertanyaan? Pak, tadi yang project documentation dong Pak, belum ngerti. Oke. Project documentation mendokumentasikan segala sesuatu yang terkait dengan project life cycle yang involve kepada project scope terkait dengan schedule. Misalkan ini ada dokumentasinya.
Ya, ini secara critical path methodnya. Ini juga kita dokumentasikan. So, documents within the project, ya, disebut dengan project documentation. Jadi all about the project is on the documentation. Bagaimana mendokumentasikannya? Ya. Itu nanti biasanya itu ada di dalam project itu ada dokumen project. Nah, dokumen project itu mulai dari CPM-nya, dari PERT-nya, dari penentuan project scope-nya, semua harus didokumentasikan. Ya. Sehingga kita memiliki better understanding dan better terhadap risiko yang terjadi di dalam project. Mendokumentasikannya di mana? Ya biasanya kan kita berupa file Excel kita, berupa Excel file, bisa berupa manajemen project file kita. Nanti kita dokumentasikan. Kemudian terkait dengan kontrak, ya semua harus terdokumentasikan. Ya, that simple. Menjawab tadi siapa yang tanya ya? Saya Pak Yuli, iya Pak. Makasih Pak. Berikutnya Jadi bertanya Pak, kalau kurva S tuh masuk dalam bagian tools ini bukan ya Pak ya? kurva S terkait apa ya? Terkait project kan biasanya ada kurva S gitu Pak ya, kemajuan project gitu ya, apakah masuk jadi bagian salah satu tools di sini atau bukan ya Pak? Oh, kemajuan project ini progress report nanti di bagian monitoring. Oh oke. Oke. Berikut adalah basic project planning step. Oke, di dalam basic project planning, pertama-tama kita harus identify dan meet dengan stakeholders. Stakeholder ini terdiri dari project manager, customer, tim yang bekerja. Ya, kita harus bisa mengidentify dan memenuhi ekspektasi dari para stakeholders dan mengestablish kepada scope dari proyek tersebut. Jadi kita harus ketemu dengan stakeholder. Jangan Anda bikin proyek tiba-tiba Anda nggak pernah ketemu dengan stakeholder, ya nggak mungkin. Ya, kita harus dudukkan apa yang menjadi scope kesepakatan dengan para stakeholder. Apakah Anda setuju skopnya sampai lantai 3, lantai 4, atau lantai 5? Setelah oke, semua stakeholder sign off, kunci. Ya. Semua skop yang di sign off. Jadi harus ada sign off dari semua stakeholder yang terlibat. Kemudian setelah kita bertemu dengan stakeholder, kita define the scope. Ya, dan sign off tadi ya, sign off the scope. Yaitu apa yang kita sign off yaitu project goals. Specific project goals. Apa yang menjadi deliverables? Berapa budget yang diberikan dan kapan deadline-nya barang tersebut harus di-deliver. Ya. Project scope itu membantu membuat boundaries, tembok of the project. Nggak boleh lewat tembok. Kalau lewat tembok itu kita nggak bayar. Ya, itu yang menjadi scope. Ya. Kemudian set kepada priority kan kepada apa yang menjadi objektif. Oke. Set and prioritas objektif. Setelah jadi kita harus set dan priorities kepada expectation dari stakeholders. Apa yang menjadi kriterianya mereka ya untuk ekspektasinya mereka. Ya. Ini menjadi detailing ya kepada reference point terhadap the whole project.
apa yang menjadi objektif. Itu more detail ya. Kemudian baru kita membangun project schedule. Project schedule helps in measuring the project progress dan setting up the progress report. Jadi nanti Anda minggu depan kita akan bahas mengenai bagaimana kita membuat Gantt chart di sini. Membuat Gantt chart scheduling dari mulai kapan sampai kapan gitu ya. Kita akan bikin. Ini ada ini enggak ya? Ada dummy-nya enggak ya? Sebentar. Oh. Kayaknya enggak ada dummy-nya kali ya. Oh. Bentar deh. Saya belum ada dummy-nya. No worries. Jadi kita akan membuat project schedule minggu depan. Kemudian membuat risk analysis. Mengidentify kepada resiko yang terjadi dan steps untuk deal with it. Jadi kalau di dalam kemitraan Anda ada target tuh. Jadi Anda melakukan merger misalkan. Kemudian diharapkan cash salesnya ada proforma ya, ada proforma sales. Proforma sales. Di tahun 2023, 2024, 2025 sampai 5 tahun ya. 2027. Ada proforma sales. Ini yang harus tercapai. Nah, ini adalah project Anda. Ya. Anda harus harus mencapai angka 1 triliun, 1,2 triliun salesnya, 1,5 triliun, 1,7 triliun, dan 2027 1,9 triliun. Ini yang menjadi proyek Anda. Ya. Apa yang harus Anda lakukan ya dalam mencapai proyek ini? Ya. Nanti tugas Anda adalah setelah ditetapkannya proforma sales ini, Anda diminta untuk membuat project planning. Membuat project planning disesuaikan dengan target perusahaan Anda. Nah, tugas Anda adalah membuat project planning. Misalkan di company Anda, target penjualan tahun ini berapa? Maka Anda harus bikin project planningnya. Ini yang menjadi tugas Anda. Tapi setelah materi kita untuk untuk Microsoft Project minggu depan. Oke. Kemudian setelah itu selesai project planning, set progress reporting. Kira-kira sesuai target nggak itu? Apakah dilakukan tidak tas-tas yang sudah Anda buat? Sesuai schedule nggak dilakukan? Apakah waktu pengerjaannya sesuai dengan planning atau tidak? Apakah terjadi delay? Nah, maka itu menjadi progress report. Nah, yang tadi ditanyakan tuh, progress report. Oke. Nah, inilah yang menjadi basic project planning steps. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Any questions? Izin Pak. Ya, Pak Budi. Pak Jerry mau izin kalau di step planning ini masalah anggaran proyek itu termasuk kita hitung kemungkinan kenaikan bahan baku atau tidak, Pak? Maksudnya antara umpamanya harga semen kita sekarang kita buat untuk bulan Desember umpamanya. Diperkirakan nanti ada kenaikan harga semen itu di bulan Desember, apa kita hitung
perkiraan kenaikan atau harga sekarang? Di Makasih. dalam project planning ini kita lebih kepada nama tasnya, durasinya berapa hari, start tanggal berapa, finish tanggal berapa. Itu yang jadi fokus, Pak Bruri. Masalah masalah skop belum sampai anggaran. tidak mungkin karena kita kan sudah tetapkan. Kan semua sudah untuk skop, kita kan bicara skop dan waktu di sini. Bicara budget itu sudah sesuai dengan pengajuan RAB kita kan? RAB dari awal itu, Pak. Iya. Kalau nanti dia ternyata karena Ada BBM kenaikan naik, gitu. RAB berubah, Anda rubah schedule lagi dong. Misalkan Itu yang harus dibicarakan oleh si ownernya Anda itu. bicara ulang lagi, negosiasi siap. lagi untuk Iya, Pak. merubah schedule planning Anda. Apakah gini, mungkin schedule planning nggak berubah apabila si owner dia bersedia membayar perubahan harga. Nah, perbedaan issue, ya, kan? siap. Ya, No ya. issue. Di sini kita bicara untuk schedulingnya. Assignment ya, ya. Anda adalah untuk mencapai target perusahaan. Kalau Pak Bruri di kepolisian, kalau Pak Ibnu di company-nya dia, yang lain-lain di company-nya dia. Apa yang menjadi target perusahaan tahun 2023? Berapa targetnya? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, ini yang nanti akan menjadi tugas Anda, ya. Tapi pertama-tama untuk minggu depan harap semuanya sudah punya Microsoft Project ya. Nah, Microsoft Project. Ya. Nanti di-download, Pak ya? Ya nggak tahu saya. Bisa di-download, ya kan? Bisa dipinjem, nggak tahu deh. Pokoknya saya nggak ikut campur masalah itu. Yang penting minggu depan ada barang. Ya. Siap, Kalau Pak. saya bilang, Makasih. oh kesono, ntar gua dosa jariah. Kebayang nggak dosa jariah? Anda yang bekerja, saya yang berdosa gitu ya. Pokoknya yang saya mau tahu adalah barang minggu depan ada. Amal jariah. Kalau saya ajarin ntar saya dosa jariah. Oke. Sampai sini ada tanya lagi? Wakarimas? Iya Pak, izin Ya, Pak. Jadi Pak, kalau kan dalam memplanningkan suatu project gitu ya, misal bangun aplikasi gitu ya, develop apps gitu ya. Nah, misal dalam project itu kita sudah alokasikan programmer gitu ya, dan biasanya kita sudah tentukan gitu berapa jumlahnya gitu, dan termasuk cost-nya gitu. Dan kalau di project planning ini, apakah kita juga memperhitungkan overhead cost gitu nggak Pak? Misal kayak tadi beberapa critical point yang ternyata ada gitu dan nggak bisa kita kendalikan gitu ya, akhirnya mundur gitu ya. Nah, kita sudah memplanningkan overhead-nya gitu Pak. Nah, itu termasuk di dalam scope ini atau di luar ya Pak ya? Oke. Jadi itu di luar kita. Itu ada di mata kuliah kemitraan, di mana Anda sudah membangun berapa target sales, berapa target overhead, berapa target net income. Itu sudah selesai di kemitraan. Bahwasanya Anda sudah membuat valuation, membuat valuasi, ya, membuat valuation. Ketika Anda membeli sebuah perusahaan, ketika Anda melakukan merger dengan sebuah perusahaan, Anda sudah membuat valuation. Di situ sudah dibuat kira-kira berapa dia punya cash flow company-nya, berapa dia punya cash flow, dan berapa dia punya market value dan sebagainya. Kewajiban Anda adalah untuk mencapai target cash flow tersebut di tahun 2023 atau mencapai target salesnya 2023. Maka dibutuhkanlah project management untuk memastikan bahwasanya target sales tercapai.
Kalau ternyata terjadi perubahan, artinya valuation-nya juga berubah lagi dong. Ya kan? Terjadi COVID-19, sales-nya nggak bisa tercapai karena terjadi COVID, misalkan. Ya Anda harus ubah lagi di valuasi awal. Ya, atau Anda harus ubah lagi di forecasting awal. Jadi karena valuasi kan dari forecasting kan, dari pro forma financial statement kan. Pro forma financial statement Anda sudah bikin waktu 5 tahun. Untuk kemudian Anda hitung present value dari pro forma financial statement. Kemudian dari situ Anda tetapkan perusahaan ini Anda beli atau Anda merger dan seterusnya. Sekarang project management bertugas untuk memastikan bahwasanya pro forma ini terjadi. Kalau pro forma ini nggak terjadi berarti Anda beli mahal dong. Betul nggak? Setuju nggak Ibnu? Evaluasinya keliru ya Pak ya? Bisa jadi valuasinya nggak pas gitu ya? Ya gini, valuasi bisa saja nggak pas, tetapi project management adalah untuk memastikan bahwasanya target sales itu terpenuhi. Target cash flow tercapai di tahun tersebut. Kewajiban Anda untuk mencapai itu. Kalau enggak, berarti Anda beli mahal itu company. Anda gagal project merger Anda karena nggak tercapai pro forma. Jadi project management ini dalam rangka mencapai target pro forma financial statement, yaitu income statement, di mana target salesnya udah ada di income statement. Target sales 1 triliun. Project management untuk memastikan bahwasanya target sales ini tercapai. Atau Anda target net income paling bawah. Target net income ya udah kan sama juga dari sales ya. Sales ujungnya kan net income. Jadi Anda harus memastikan bahwasanya hutang Anda dari target sales tercapai dengan project management ini. Artinya kalau sales tercapai, Anda berhasil. That's all. Masalah net income yang nggak berhasil, that's your problem. Berarti conversion rate-nya salah. Bukan salah Anda kan? Yang jelas Anda memastikan target sales tercapai dari sisi perusahaan. Apa saja yang dibutuhkan oleh project management? Anda bikin produk A, bikin produk B, bikin produk C, ya kan? Campaign A, campaign B, campaign C. Nanti itu Anda tuangkan di dalam project planning Anda. Kebayang Ibnu? Ya, jadi prinsipnya how to-nya Pak ya di project management ya. How to untuk mencapai target itu ya. How to adalah strategi. Oh. Di sini adalah how to get there. How to cuma secara umum, Anda bikin strategi, bikin produk, bikin promosi, bikin campaign, bla bla bla. Itu how to. Tapi how do you really get there? Harus diterjemahkan ke dalam project planning ini. Go into detail. Anda harus membuat work breakdown. BBS ya. Ya, WBS-nya Anda harus bikin tuh. Anda bikin secara produk bikin 3 per 3 produk. Nah, tas 1 ada tas sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Anda breakdown tuh di dalamnya. Kapan dimulai? Ya, apa nama tas name-nya? Kapan, berapa durasinya? Kapan dimulai? Kapan finish? Nanti Anda bikin, terbentuklah Gantt chart-nya. Sampai akhir tahun sales-nya akan tercapai. Kebayang Ibnu? Ya. Okay. Thank you Pak. Good. Any other question? Wakarimas? Kah? Minasan? Sukoshi? Zenbu? Zen? Sukoshi. Sukoshi. Alright. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke